Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Stefanus Bagus. Kali ini saya akan membahas kembali tentang perusahaan asal dari Tiongkok, perusahaan telekomunikasi dari Tiongkok, yaitu Huawei. Yang sebelumnya di video yang terakhir saya membahas tentang kerjasama antara Huawei dengan Indonesia, yang dimana mereka bekerja sama di jalur pendidikan seperti Huawei bekerja sama dengan Universitas UGM Gadjah Mada, lalu Universitas Indonesia mereka bekerja sama untuk menyiapkan SDM-nya untuk bisa mengoperasikan teknologi yang akan mereka bangun dengan kerjasama dengan Indonesia sendiri, seperti itu. Lalu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Indonesia, salah satunya yang pastinya ya perusahaan telekomunikasi seperti Indosat, Telkomsel, bahkan XL juga bekerja sama. Lalu bukan hanya di telekomunikasi saja, tapi ada dari BUMN seperti PLN yang dimana sempat pergi ke negara lain untuk melihat produknya gitu kan. Saya lupa ada di negara mana gitu kan. Mereka mencari tahu apa sih? Oh, di Catalonia, di Spanyol ya. Nah, itu mereka mencari tahu teknologi apa yang mereka gunakan, teknologi dari Huawei yang mereka gunakan di sumber tenaga listriknya itu mereka menggunakan apa? Mereka belajar lalu mereka bekerja sama. Lalu dari Pertamina juga seperti itu, mereka bekerja sama untuk bisa apa ya? Menjadi efisien apa yang mereka kerjakan seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa Huawei sangat mahir, mereka sangat benar-benar memiliki teknologinya sehingga mampu mengatasi permasalahan yang dibutuhkan oleh customernya seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahas Huawei dengan Afrika. Nah, sebenarnya konsepnya hampir sama gitu ya, hampir sama karena Huawei ini bisa cenderung bekerja sama dengan negara-negara yang miskin ya. Lalu Afrika ya ada negara bagian yang miskin, juga ada negara bagian yang ya sudah berkembang ya, nggak semuanya. Lalu sedangkan di Indonesia pun itu juga bagian negara yang berkembang yang ingin maju. Nah, Afrika juga ternyata memiliki keinginan yang sama. Ternyata kerjasama Huawei ini sudah dimulai di tahun 90-an. Afrika ini memiliki sebuah impian bahwa negaranya akan menjadi negara yang maju gitu. Mereka menginginkan tidak adanya ketimpangan teknologi, tidak ada ketimpangan sosial dan sebagainya. Nah, apa yang mereka butuhkan itu dari sisi teknologinya ya, dari kemajuan teknologinya, akhirnya mereka memutuskan untuk melirik dan ya bergandengan tangan dengan Huawei. Nah, itu sebuah ya itu hal yang wajar ya. Ketika ada kebutuhan dan salah satu pihak juga merasa mampu untuk mencukupi kebutuhan tersebut, ya bisa terrealisasi kebutuhannya, sama-sama saling mencukupi. Sebenarnya konsepnya sama. Kembali lagi saya ingin menjelaskan bahwa Huawei ini adalah perusahaan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan bahwa mereka sangat memahami, mereka mengerti apa yang harus mereka ciptakan, apa yang mereka harus kerjakan dengan ekosistem yang mereka ciptakan pun, yang dimana itu akan berkaitan, yang saling menunjang, akhirnya menjadi sebuah bentuk ekosistem itu. Ekosistem itu akan saling berkaitan dan berputar, dan ya itu membuat sebuah kemajuan yang cukup pesat gitu. Nah, di Afrika pun di tahun 90-an itu ternyata Huawei juga sudah menjual produknya gitu. Bahkan ada statement bahwa lebih mudah menemukan HP Huawei ya kan, handphone Huawei ini daripada toilet yang ada di Afrika gitu. Karena begitu banyak masyarakatnya yang sudah antusias dan menerima produk ini dengan masif gitu. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah keuntungan buat Huawei sendiri ya. Strateginya berhasil, mereka melihat bahwa negara ini butuh, mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka, sehingga
saya yang harus melakukan itu, dan akhirnya berhasil. Nah, tidak hanya itu, Huawei juga membentuk sebuah teknologinya. Sekarang ini juga 5G, yang sebelumnya juga ada teknologi-teknologi yang mereka bangun bersama dengan Afrika, sama dengan Indonesia gitu. Mereka menciptakan hal tersebut untuk bisa menjadi negara yang maju, dan Huawei pun juga diuntungkan karena bisnis mereka berjalan dan diterima dengan baik oleh negara tersebut. Seperti itu. Ini merupakan hal yang wajar, yang di dalam dunia bisnis wajar. Ya seperti tadi, kita butuh ada yang merasa mampu bisa mencukupi, dan terjalin sebuah hubungan yang serasi. Seperti itu. Jujur sebelumnya saya nggak pernah tahu ya bahwa Huawei itu seperti apa. Yang saya tahu ekosistem yang bagus itu dibuat oleh, ya kita sekarang tahunya mungkin Apple, ya kan, ada handphonenya, ada smartwatchnya, ada laptopnya atau MacBook, semuanya dibikin supaya memudahkan kita. Nah, kalau dari sisi Huawei ini, mereka lebih besar lagi, bukan personalnya, ini lebih ke personal. Kalau yang Apple menurut saya lebih ke personal ya, tapi ini mereka mengambil sebuah kelompok yang lebih besar, seperti perusahaan, negara, yang dimana nanti akan saling berkaitan, yang pada akhirnya mereka akan membutuhkan Huawei sebagai providernya negara tersebut. Menurut saya cukup pemikiran yang cukup jenius ya, strategi dari Huawei ini. Mereka sangat memikirkan detail, dari hulu ke hilir mereka sudah ciptakan demi terbentuknya ekosistem yang baik. Mungkin sekian video saya, karena sebelumnya sudah dijelaskan melalui kerjasama dengan Indonesia, polanya sama antara Indonesia dengan Afrika. Sama-sama membutuhkan, sama-sama memiliki mimpi yang baik untuk masa depan, dan Huawei mampu menciptakan dan mampu memberikan solusi tersebut. Begitu. Oke, sekian dari video saya ucapkan terima kasih.